Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga baik dan sehat selalu ya. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari baru, tentu dengan materi pembelajaran yang baru pula. Di hari Rabu ini nak, kita akan belajar tematik 6A, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, halaman 77 sampai halaman 90. Jadi sekarang anak-anak teacher boleh dibuka bukunya halaman 77 ya nak. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, anak-anak teacher jangan lupa untuk membaca Alkitab dan berdoa terlebih dahulu ya nak. Membaca Alkitab, setelah itu berdoa minta hikmat sama Tuhan supaya apa materi yang kita pelajari hari ini bisa anak-anak teacher pahami, bisa anak-anak teacher mengerti dengan baik ya nak. Oke, sekarang bukalah bukunya halaman 77. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, teacher mau review dulu nak materi yang kita pelajari di hari Senin kemarin. Masih ingat nak dengan materi yang kita pelajari di hari Senin kemarin? Apa materi tematik yang kita pelajari di hari Senin kemarin anak-anak teacher? Iya, di hari Senin kemarin kita belajar tentang pengaruh kondisi geografis suatu negara terhadap kegiatan ekonomi masyarakatnya, ya kan nak? Di hari Senin kita sudah belajar tentang kalau kondisi geografis dengan kegiatan ekonomi itu saling berhubungan. Contohnya bagaimana teacher saling berhubungan? Contohnya, kalau masyarakatnya tinggal di daerah pesisir pantai, maka kegiatan ekonomi atau mata pencarian masyarakatnya adalah sebagai nelayan, sebagai petani garam, dan juga sebagai penjual souvenir. Tidak mungkin kalau masyarakatnya tinggal di pesisir pantai, tapi mata pencarian masyarakatnya sebagai petani kebun teh. Nggak bisa karena kebun teh atau karena tanaman teh tidak bisa tumbuh di pesisir pantai. Melainkan tanaman teh harus tumbuh atau bisa tumbuh dengan baik ketika dia ditanam di dataran tinggi. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita masuk materi hari ini. Halaman 77 subtema 3 dengan judulnya Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Nah, sekarang teacher mau ajak anak-anak teacher semuanya untuk perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apa yang ada di layar ini nak? Iya, ini adalah gambar kebun binatang. Mungkin anak-anak teacher ada yang sudah pernah ke kebun binatang, ada juga mungkin yang belum pernah ke kebun binatang ya nak. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar tentang kebun binatang di materi hari ini. Nah, apa itu kebun binatang? Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan untuk ditunjukkan kepada masyarakat. Jadi kebun binatang itu dibuat oleh manusia sebagai tempat untuk memelihara hewan langka, yang mana hewan langkanya itu bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Selain sebagai tempat rekreasi atau selain sebagai tempat sarana hiburan, kebun binatang juga bisa berfungsi sebagai tempat pendidikan, bisa sebagai tempat penelitian, dan bisa juga sebagai tempat pelestarian untuk hewan langka. Contoh-contoh hewan yang ada di kebun binatang biasanya yaitu ada orang utan, ada gajah, ada harimau, ada badak, ada jerapah, rusa, dan lain-lain. Masih banyak ya nak hewan yang bisa kita lihat di dalam kebun binatang. Nah, kenapa kebun binatang harus dibuat? Kenapa kebun binatang diciptakan manusia? Tujuannya yaitu supaya hewan tidak menjadi punah atau tidak menjadi langka. Apa penyebab hewan? Apa penyebab tumbuhan menjadi langka? Yaitu karena terjadinya kerusakan habitat. Ketika hewan dan tumbuhan tidak memiliki habitat dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, populasi hewan dan tumbuhan dapat menurun. Apakah itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Jadi habitat itu tempat tinggal asli si hewan tersebut atau tempat tinggal asli si tumbuhan tersebut. Kalau misalnya katakan ada gajah Sumatera.
Gajah Sumatera habitatnya, tempat tinggal aslinya yaitu ada di hutan, ya kan Nak? Atau bisa juga dia dipelihara di kebun binatang, tapi dibuatlah kebun binatangnya semirip mungkin dengan kondisi habitat aslinya. Itu tujuannya ya Nak. Jadi penyebab hewan dan tumbuhan itu menjadi langka yaitu karena habitatnya yang mulai berkurang atau hewan dan tumbuhan kehilangan habitat atau tempat tinggal aslinya. Bisa dipahami ya Nak? Nah, sekarang kita belajar, buka bukumu halaman 78. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kesimpulan dari suatu teks laporan. Masih ingat anak-anak teacher dengan apakah itu teks laporan? Masih ingat Nak? Ya, teacher ulangi lagi ya. Teks laporan adalah teks yang benar-benar dibuat berdasarkan kenyataan atau berdasarkan fakta. Tidak dibuat mengada-ngada ya Nak. Karena dari teks laporan ini nanti akan dibaca oleh masyarakat banyak. Kemudian dari teks laporan ini kita akan mendapatkan suatu ilmu baru tentang perkembangbiakan hewan misalnya. Ilmu baru tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, jadi sekarang buka bukumu halaman 78. Di situ ada teks bacaan dengan judul Badak Hewan Langka yang Dilindungi. Nah, untuk mencari kesimpulan kita harus cari dulu ide pokoknya, kita harus cari dulu kalimat utamanya, kita harus cari dulu kata kuncinya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah, ini boleh dicatat ya Nak, karena ini tidak ada di buku paketmu. Jadi ini kalian catat di buku catatan, jangan lupa tulis hari dan juga tanggal. Nah, sekarang kita masuk kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata yang memiliki posisi yang istimewa dalam sebuah klausa, kalimat, alinea, hingga bacaan. Terlebih karena dapat digunakan sebagai penunjuk atau penghubung ke bagian lain dari bacaan yang sama maupun menerangkan inti dari sebuah informasi atau bacaan. Ini adalah pengertian dari kata kunci. Ya, sekarang kita melihat cara mencari kata kunci dalam sebuah paragraf itu kayak mana ya? Bagaimana kita mengetahui di dalam paragraf itu kata kuncinya yang mana? Yang mana kata kunci dari paragraf tersebut? Nah, ini akan kita bahas. Cara mencari kata kunci dalam suatu paragraf. Yang pertama, carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali di dalam paragraf tersebut. Kalau dia diulangi terus berarti itu adalah kata kuncinya. Ya. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Jadi kata kunci itu bisa juga terdapat di dalam ide pokok. Nah, yang ketiga, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Ya, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Pengganti dalam artian masih memiliki makna yang sama. Berarti cara mencari kata kunci dalam suatu paragraf, yang pertama, carilah kata-kata yang diulang-ulangi. Yang kedua yaitu carilah kata kunci dari ide pokoknya. Dan yang ketiga yaitu kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain tetapi masih memiliki makna yang sama. Ini adalah cara mencari kata kunci dalam suatu paragraf. Ini juga kamu tulis anak teacher, tulis di buku catatanmu ya Nak, biar ingat. Oke? Nah, tulis yang lengkap, tulis yang rapi. Sekarang coba kita lihat, kita langsung kerjakan halaman 79. Halaman 79 Nak, itu ada kan Nak yang di dalam kotak dia ada tabel pertama paragraf ke, tabel kedua ide pokok, tabel ketiga kata kunci, tabel keempat kesimpulan. Nah, sekarang kita kerjakan satu contoh paragraf 1. Ini ada paragraf 1. Badak hewan langka yang dilindungi. Teacher bacakan, kalian ikuti dalam hati. Ingat, pada saat teacher membacakan kamu ingat yang mana ya kira-kira kata yang diulangi. Nah, dengan judul Badak Hewan Langka yang Dilindungi. Badak merupakan salah satu hewan yang saat ini terancam punah karena banyaknya perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Bentuk adaptasi badak dari pemangsa adalah memiliki kulit yang keras seperti baju besi serta culanya yang tajam dan keras. Cula merupakan tulang yang tumbuh menyerupai tanduk pada hidung atau moncongnya.
Cula badak sangat keras, tetapi sebenarnya cula itu terbuat dari bahan yang sama dengan rambut. Kira-kira dari teks paragraf 1 ini, Nak, yang mana kata-kata yang sering diulangi? Oke, udah dapat? Nah, sebelum kita dapatkan kata kuncinya, kita cari dulu ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf 1 ini yang mana, Nak? Iya, ide pokoknya ada di paragraf pertama, karena di kalimat kedua ada repetisi berupa kata badak atau ada kata yang diulangi yaitu badak. Berarti ide pokoknya yaitu badak merupakan hewan yang terancam punah. Ini ide pokoknya. Lantas kata kuncinya apa? Apa kata-kata yang sering diulangi di paragraf 1 ini, Nak? Kata kunci yang sering diulangi yaitu badak. Tapi kan teacher, cula juga sering diulangi. Ingat, cula itu merupakan bagian dari badak. Jadi kata kuncinya adalah badak. Karena badak juga sering diulangi dalam teks ini. Paham anak teacher? Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari paragraf 1 yaitu badak merupakan hewan yang terancam punah dan memiliki cula yang tajam dan keras. Ini adalah ide pokok, kata kunci, dan kesimpulan dari paragraf pertama. Bisa dipahami, Nak? Oke, untuk paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga, kamu harus baca dulu anak teacher teks paragraf 2 dan paragraf 3. Oke? Setelah itu tulislah yang di layar ini. Ini kalian boleh pause videonya, kemudian kamu tulis di buku catatan. Kenapa ditulis di buku catatan? Karena di buku paket tabelnya cuman kecil, jadi tulisannya nanti nggak muat ya, Nak. Jadi tulislah di buku catatan. Tulis yang rapi, jangan tulisannya berantakan ya, Nak. Oke. Untuk paragraf 2. Paragraf 2 ide pokoknya yaitu Indonesia memiliki 2 jenis badak. Kata kuncinya masih tetap sama yaitu badak. Sementara kesimpulannya yaitu perbedaan antara badak Jawa dan badak Sumatera yaitu badak Jawa sering disebut badak bercula 1 karena memiliki 1 cula. Sedangkan badak Sumatera memiliki 2 cula dan ukuran tubuh yang lebih kecil dari badak Jawa. Lantas paragraf ketiga, apa ide pokoknya? Ide pokoknya yaitu penyebab perburuan badak secara ilegal. Kata kuncinya yaitu badak juga, masih tetap sama yaitu badak. Karena badak yang sering diulang-ulang di paragraf 1, 2, dan 3. Kesimpulan dari paragraf 3 yaitu perburuan badak secara ilegal disebabkan karena cula badak dapat digunakan sebagai obat dan bisa dijadikan koleksi pribadi. Ya, Nak, ini adalah ide pokok, kata kunci, dan kesimpulan dari paragraf 1, 2, dan 3. Berarti kalau kita mau cari kesimpulan, Nak, yang pertama kita harus tentukan dulu ide pokoknya. Sudah dapat ide pokoknya, kita cari kata kuncinya. Kalau sudah dapat ide pokok dan kata kuncinya, tinggal kita cari kesimpulannya. Bisa dipahami anak teacher? Oke, teacher berharap kalian bisa memahaminya ya, Nak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Nah, untuk melestarikan hewan di lingkungan sekitar ada 2 cara nih. Yang pertama yaitu ada pelestarian in situ. Apa pelestarian in situ? Ingat, in itu kalau bahasa Inggris in. Udah, kalau in di bahasa Inggris kan artinya yaitu dalam. Berarti pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Ya, Nak. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli atau pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya apa? Ada suaka marga satwa, ada hutan lindung, ada taman nasional, dan juga ada cagar alam. Paham ya? Nah, yang kedua ada pelestarian ex situ. Ex situ artinya yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Kalau in situ di dalam habitat aslinya, ex situ di luar habitat aslinya. Contohnya yaitu ada kebun botani,
ada kebun binatang, ada taman safari, dan juga ada penangkaran. Bisa dibedakan nak antara pelestarian in situ dan ex situ ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat, perhatikan layar, ini adalah gambar Taman Nasional. Ini adalah gambar Taman Safari. Ini adalah gambar Suaka Marga Satwa. Dan ini adalah gambar kebun binatang. Kalau Taman Nasional, Taman Safari, dan Suaka Marga Satwa itu tidak sembarang orang bisa masuk ya nak. Tapi kalau kebun binatang itu masyarakat umum bisa masuk ya, karena tadi tujuan kebun binatang itu sendiri untuk supaya binatangnya bisa dikasih lihat sama orang-orang banyak, sebagai sarana hiburan, sebagai tempat pendidikan, dan juga sebagai tempat penelitian. Paham ya nak? Nah, sekarang kita lihat halaman 80. Gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Gambar A itu adalah gambar apa nak teacher? Buka bukumu halaman 80. Yaitu gambar kambing hutan. Yang B yaitu gambar burung jalak Bali. Yang C yaitu gambar monyet. Dan yang D yaitu gambar komodo. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan nomor 2. Menurutmu apa yang menyebabkan populasi hewan-hewan tersebut semakin berkurang? Sudah kita bahas ya di materi yang di slide sebelumnya. Komodo, monyet, burung jalak Bali itu berkurang karena habitat aslinya dirusak atau berkurangnya tempat tinggal asli si hewan tersebut. Yang ketiga, apa upaya pelestarian yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut? Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan membangun kebun binatang, melakukan pelestarian di Suaka Marga Satwa, di Taman Safari. Kemudian upaya yang kita lakukan tidak melakukan perburuan hewan secara liar. Oke? Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Menurutmu, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi manusia? Hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan karena hewan tersebut menjaga keseimbangan makhluk hidup yang ada di dunia. Keseimbangan makhluk hidup itu perlu ya nak. Coba bayangkan, nggak mungkin cuman ada manusia dengan tumbuhan aja, hewannya nggak ada, tidak terjadi keseimbangan. Karena apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling berhubungan dan saling membutuhkan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat tempat pelestarian hewan. Ini tulis langsung di bukumu halaman 81. Kamu tulis langsung di halaman 81 yang ada di tabelnya. Kamu pause videonya, kamu pindahkan ke bukumu halaman 81. Nama tempat, lokasi, jenis pelestarian hewan yang dilindungi. Ini sudah lengkap ya nak. Nomor 2 ada Taman Nasional Komodo. Di mana Taman Nasional Komodo? Ada di NTT. Jenis tempat pelestariannya apa? In situ. Contoh hewan yang dilindungi apa? Komodo. Begitu seterusnya sampai nomor 5. Oke, kamu tulis ya nak teacher, pindahkan ke bukunya halaman 81. Sampai sini bisa dipahami nak? Oke, sekarang kita lihat profil-profil negara-negara yang ada di ASEAN. Kalau di subtema 1 sama subtema 2, kita sudah belajar tentang kondisi geografis, kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi negara-negara yang ada di ASEAN. Sekarang kita belajar tentang profilnya. Nah, coba kamu lihat bukumu nak, halaman 82. Di situ ada 10. Halaman 82 sampai halaman 84. Di situ ada profil negara-negara di ASEAN. Sudah lengkap ya anak teacher. Ada ibu kota, ada sistem pemerintahan, ada kepala negara, ada kepala pemerintahan, bahasa nasional, mata uang, lagu kebangsaan, dan juga semboyan. Teacher rasa ini di bukumu sudah sangat lengkap, jadi tidak usah ditulis lagi. Nah, yang ingin teacher sampaikan sama kalian dari beberapa poin dalam profil ini yaitu sistem pemerintahan. Apa sih itu sistem pemerintahan? Apa tujuan adanya sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan atau tujuan dari sistem pemerintahan anak teacher yaitu untuk menjaga kehidupan negaranya. Teacher kasih contoh, sama seperti bangunan rumah.
Bangunan rumah itu bisa kokoh, bisa kuat kalau ada pondasi yang kuat, ya kan? Ada tiangnya yang kuat, pondasinya kuat. Begitu juga dengan negara. Negara bisa kuat, negara bisa utuh, negara bisa tidak mudah tergoncang itu jika memiliki pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat di sini yang dimaksud yaitu sistem pemerintahannya. Paham ya? Jadi sistem pemerintahan itu sangat penting bagi kondisi suatu negara. Nah, sistem pemerintahan itu anak teacher ada dua macam. Ya, sistem pemerintahan itu ada dua macam. Yang pertama ada namanya sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki itu dipimpin oleh raja atau dipimpin oleh sultan. Ya, ini juga tulis di buku catatanmu karena ini tidak ada di buku paketmu. Oke. Nah, sistem pemerintahan yang kedua yaitu republik. Republik biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Jadi perbedaan antara monarki dengan republik ini, kalau monarki, negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki, negaranya itu dipimpin oleh seorang raja atau seorang sultan. Sementara kalau republik, negaranya itu dipimpin oleh seorang presiden. Ya, jadi kalau presiden dipilih langsung oleh masyarakat, kalau raja tidak dipilih langsung oleh masyarakat. Karena raja yaitu secara turun-temurun. Bisa dipahami anak teacher? Bisa dipahami ya tentang sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu memang sangat penting bagi suatu negara. Nah, sekarang kita lihat sampai sini bisa dipahami ya nak? Nah, untuk halaman 85 tidak usah dikerjakan karena ini sudah teacher jelaskan secara lengkap. Nah, kamu kerjakan saja nak halaman 86. Kerjakan halaman 86 di buku latihanmu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kerjakan di buku latihan seperti biasa, tulis ayo berlatih halaman berapa. Paham ya nak? Nah, nanti dulu dikerjakan latihannya. Sekarang kita lanjut dulu pembelajaran 2. Pembelajaran 2, coba lihat bukumu halaman 87. Nah, di halaman 87 itu ada gambar apa? Tahu nggak kalian itu gambar apa? Iya, itu adalah gambar gading gajah. Nah, di Indonesia ini karena banyak terdapat beragam macam jenis hewan dan tumbuhan. Salah satu contohnya yaitu gajah. Gajah Sumatera ini termasuk hewan langka. Kenapa hewan langka? Karena populasinya sudah semakin berkurang. Karena banyaknya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perburuan secara liar untuk gajah sehingga gajah semakin berkurang. Kenapa ya gajah diburu oleh manusia? Karena mau diambil gadingnya. Nah, sekarang kita lihat apakah dari perburuan liar yang dilakukan oleh manusia-manusia tidak bertanggung jawab itu melakukan pengamalan sila Pancasila? Berburu liar, nah, apakah itu melakukan pengamalan Pancasila? Tidak, sama sekali tidak melakukan pengamalan sila Pancasila. Karena dia tidak menjaga kelestarian hewan, justru dia menyebabkan hewan semakin langka. Ingat ya nak, pengamalan Pancasila itu tidak hanya antara hubungan manusia dengan manusia, tapi pengamalan Pancasila itu berhubungan juga antara bagaimana manusia memperlakukan hewan, bagaimana manusia menjaga keutuhan tumbuhan. Ingat ya. Nah, sekarang kita lihat halaman 88. Di dalam semua sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu selalu mengajarkan kita untuk selalu menjaga hubungan kita dengan orang-orang lain, menghargai hak orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain, menjaga kelestarian hewan, menjaga kelestarian tumbuhan. Baik itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya kan nak? Nah, sekarang kita lihat halaman 88. Di situ ada teks warna kuning. Udah? Nah, yang teks warna kuning ini, kamu baca teks warna kuning ini, kemudian kamu kerjakan pertanyaan yang di bawahnya. Kerjakan di buku latihan. Oke, nah? Kerjakan di buku latihan. Selanjutnya, kita lihat masih halaman 88, mewarnai dan mendekorasi patung. Kemarin kita sudah ada tugas untuk membuat patung ya anak teacher. Jadi patung yang kita buat di
tugas sebelumnya itu terbuat dari bubur koran yang dilelehkan atau dihancurkan. Nah, kalau patungnya sudah jadi, sudah kering, itu bisa kita warnai. Cuman kemarin teacher bilang nggak usah diwarnai karena sudah terwakilkan tugasnya dengan membuat patung saja sudah cukup ya nak. Jadi bagaimana langkah-langkah dalam mewarnai patung itu di bukumu ada di halaman 89. Udah, kamu bisa baca apa-apa aja yang harus disiapkan untuk mewarnai patungnya. Kayak mana langkah-langkahnya itu ada di halaman 89. Sampai sini bisa dipahami anak-anak teacher? Nah, untuk halaman 90 tidak usah dikerjakan. Tidak usah dikerjakan ya nak. Halaman 90 tidak usah dikerjakan. Ini yang teacher bilang tadi, manusia, hewan, dan tumbuhan saling berhubungan. Manusia perlu hewan, hewan perlu manusia. Manusia perlu tumbuhan, tumbuhan pun perlu manusia. Jadi keseimbangan makhluk hidup itu sangat diperlukan dalam kehidupan. Oke. Hanya ini yang bisa teacher sampaikan nak. Teacher harap apa materi yang kita pelajari di video kali ini boleh kalian mengerti, boleh kalian pahami dengan baik, supaya video yang teacher buat tidak sia-sia ya nak. Oke, selalu jaga kesehatan, jangan lupa rajin cuci tangan, dan selalu berhubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya ini yang ingin teacher sampaikan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi anak teacher, shalom.